Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Safitri Wismana Hadi dengan NIM 121303037 dari kelas 2A Hukum Tata Negara. Di sini saya insya Allah akan mereview ulang materi pertemuan 9 sampai 15 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Negara. Pertemuan 9, asal mula dan lenyapnya negara 2. Yang pertama ada masa teori kekuatan. Menurut pemikir Oppenheimer, negara adalah alat golongan kuat, negara milik kaum bermodal yang bertujuan untuk mengatur masyarakat. Menurut Karl Marx, negara terbentuk atau dimiliki oleh kaum pemodal untuk menertibkan masyarakat, terutama kaum bawah. Menurut Karl Marx ini, awal mula negara itu karena ekonomi. Dan menurut Harold Jalaski, awal mula negara itu dari sistem produksi. Yang kedua ada masa positivism, yaitu Simon dan Auguste Comte, yang berpandangan bahwa asal mula negara hadir karena keterdesakan masyarakat atau kelompok masyarakat yang membutuhkan regulasi atau bingkai hukum, peraturan konstitusi, atau kebutuhan hukum untuk menertibkan masyarakat. Yang selanjutnya, menurut Eugen Ehrlich, berpandangan bahwa awal mula negara itu dari eksistensi. Yang ketiga, ada teori modern. Menurut Karl Barth, awal mula negara itu karena organisasi kekuasaan yang memiliki bangsa atau kumpulan masyarakat di dalam populasi bangsa itu sehingga membutuhkan pemimpin. Menurut Logman, awal mula negara itu dari kekuasaan dan bangsa. Pada abad pertengahan, asal mula keberadaan negara itu karena terjadinya ketidakadilan dalam tatanan masyarakat, didominasi oleh kaum gerejawan atau wakil Tuhan dan punya kewenangan lebih untuk mengatur masyarakat. Contohnya Prancis. Pada abad ini terjadi Renaissance atau perubahan. Tokohnya Renaissance itu ada Augustinus, Thomas Aquinas, Marsilius, Thomas More, dan selanjutnya pada pasca Renaissance itu ada tokohnya yaitu Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Francisco Suarez, Hugo Gratius, dan Thomas Hobbes. Selanjutnya lenyapnya negara. Pada lenyapnya negara ini ada teori organis, yaitu sebuah negara akan hancur karena dua hal, yaitu perang dan bencana. Pada perang, kehabisan sumber daya dan tidak mampu mengembalikan, sehingga solusinya adalah menyerahkan negara tersebut kepada pemenang. Kalau bencana, negara tidak mampu memulihkan keadaan itu, maka negara akan berhutang pada atau menyerahkan negara itu kepada negara lain sehingga bisa berakhir negara tersebut. Selanjutnya, teori anarkis. Lenyapnya negara itu ketika negara tidak bisa menstabilkan pemberontakan, maka berujung pada kehancuran negara itu, disebabkan oleh dua hal, yaitu pemberontakan internal dan terorisme atau dari eksternal, dari luar. Selanjutnya ada teori Marxisme, disebabkan oleh dua hal, yaitu pemberontakan kaum proletar dan proletar versus pemodal. Jika tidak bisa dikendalikan, maka berujung pada kehancuran negara itu sendiri. Yang terakhir ada teori mati tuanya negara. Negara akan hancur karena usia negara yang sudah rapuh, yang mungkin kehilangan unsur negara itu sendiri, misalnya wilayah, dan kehilangan unsur penduduknya. Pertemuan 10, tujuan dan fungsi negara 1. Yang pertama ada teori Lord Chang dari negeri Cina, A Clash of Chinese School of Law. Menurut teori ini, negara yang kuat adalah negara yang mampu muncul menciptakan negara yang adidaya, tampil kuat secara eksternal walaupun internalnya lemah. Tujuannya yaitu negara untuk mengekspos tentang keadidayaan negara itu sendiri atau kekuatan negara itu sendiri. Yang kedua ada teori Niccolo Machiavelli, yang tujuannya yaitu menciptakan ketertiban, membutuhkan negara sebagai negara adidaya atau negara yang kuat, dan membuat rakyat tunduk terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara itu. Yang ketiga ada teori Dante Alighieri. Dua hal yang menjadi fokusnya yaitu negara bertujuan dan berfungsi untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. Yang kedua, memposisikan agama di bawah kendali negara, lahir sebagai antitesis terhadap lahirnya Renaissance atau perubahan. Yang keempat, teori John Locke,
Fungsi dan tujuan negara yaitu untuk perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya, pertemuan 11 ada tujuan dan fungsi negara 2. Yang pertama, menurut Immanuel Kant, fungsi dan tujuan negara ini untuk membebaskan masyarakat dan warga negara dari sifat diskriminatif atau keterbatasan, atau memberi keleluasaan untuk mengekspresikan apa yang menjadi kehendaknya. Yang kedua, ada pandangan paham sosialis yang tidak jauh dari Immanuel Kant tadi, yaitu menekankan pada aspek sosial, di mana keberadaan negara itu bagaimana menciptakan keadaan-keadaan non-diskriminatif, menciptakan nilai kesamaan yang berkembang di masyarakat sehingga tidak ada kelas-kelas sosial. Selanjutnya, pandangan paham liberalis kapitalis, fungsi dan tujuan negara yaitu bentuk antitesis sosialis, menghendaki tujuan dan fungsi bagaimana negara memberikan keluasaan sebebas-bebasnya kepada individu-individu, menekankan aspek individualis, contohnya Amerika, dan selanjutnya yang kuat yang menang dan yang lemah yang kalah. Yang keempat, ada pandangan sosial demokrat, yaitu fungsi dan tujuan negara adalah antitesis kapitalis dan jaminan kesejahteraan terhadap masyarakat negara. Selanjutnya, pertemuan ke-12 ada tipe dan bentuk susunan negara. Yang pertama, negara kesatuan atau unitary state yang terdiri dari banyak bangsa. Tipe dan bentuknya yaitu vertical management model, contohnya Inggris dan Jepang, central representative model, contohnya Swedia, Spanyol, dan Denmark, unification model, contohnya Belanda, dan mixed model, contohnya Prancis. Karakternya yaitu satu konstitusi, pemerintahan berada di tingkat pusat bersifat sentralistik, satu kewarganegaraan, satuan pemerintah lokal yang merupakan subdivisi atau turunan dari pemerintah pusat, atau panjang tangan dari pemerintah pusat dan dominasi pada pemerintah pusat yang sangat kuat. Yang kedua, negara serikat, yaitu wilayah yang luas dan ras yang bervariatif, memiliki heterogenitas yang tinggi. Tipe dan bentuknya perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi dan keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Karakternya yaitu satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian, kedaulatan ganda atau tidak berlaku sentralistik atau dominasi pusat yang lebih besar dibanding negara-negara bagian. Hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif atau kooperatif, atau kewenangan bersifat eksklusif, susunan pemerintahan, kewenangan untuk menetapkan perpajakan, kebutuhan kerjasama sangat minimal. Selanjutnya, pertemuan 13 ada bentuk dan sistem pemerintahan. Yang pertama, autokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dikelola oleh satu orang atau beberapa orang, tapi memiliki kendali yang besar terhadap pemerintahan tersebut. Yang kedua, oligarki, yaitu sekelompok orang yang menguasai negara tersebut, ada pembantu atau penasehat yang memiliki kewenangan mengendalikan negara tersebut. Yang ketiga, monarki, bentuknya tunggal dan kerajaan, dan terakhir republik, bentuknya pemerintahan yang dikendalikan oleh masyarakat secara banyak. Dampak kemerosotan sebuah pemerintahan ketika terjadi sebuah kegagalan menurut Aristoteles. Yang pertama, monarki yang bentuknya sempurna beralih menjadi tirani, yaitu tindakan sewenang-wenangan yang dimiliki oleh raja dan menyalahgunakan kuasaannya. Yang kedua, aristokrasi beralih menjadi oligarki atau plutokrasi. Yang ketiga, politeia, yaitu pemerintahan kota beralih menjadi demokrasi. Siklus teori yang pertama, monarki, cirinya kekuasaan dipegang satu orang dan memiliki kepentingan. Yang kedua, oklokrasi, yaitu masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah secara bebas, cirinya. Yang ketiga, demokrasi, cirinya pemerintahan dijalankan rakyat dan semuanya kepentingan rakyat. Selanjutnya, oligarki. Bedanya sama monarki tadi, oligarki ini beberapa, kalau monarki itu satu orang. Ya, cirinya yaitu kekuasaan dipegang beberapa orang dan memiliki kepentingan. Selanjutnya, aristokrasi, yaitu cirinya kekuasaan dipegang beberapa orang dan memiliki kepentingan. Terakhir, tirani, cirinya diperintah satu orang, sewenang-wenang dan sangat jelek. Sistem pemerintahan menurut Muhammad Mahfuz MD, yaitu sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Yang pertama, presidensial, yaitu Indonesia.
Kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Yang kedua, pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, dan pemerintah adalah sejajar. Yang ketiga, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Yang kedua, ada parlementer. Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa. Selanjutnya, pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Selanjutnya, pertemuan ke-14 ada negara autokrasi dan demokrasi modern. Yang pertama, autokrasi, yaitu tunggal, melibatkan pembantu-pembantu atau perdana atau kabinet dalam pelaksanaan kekuasaannya. Dibentuk karena situasi dan kondisi politik pada saat itu. Sistem pemerintahannya di mana satu autokrat memegang semua kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Aturan autokrat ini tidak terbatas dan absolut dan tidak tunduk pada batasan hukum atau legislatif. Autokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu autos dan kratos. Autos yaitu diri dan kratos kekuatan yang dalam artian penuhnya yaitu kekuasaan yang dipegang oleh seorang diri. Untuk siapapun yang memegang gelar kekaisaran tanpa mempertimbangkan kekaisaran tersebut untuk apa. Yang kedua, ada demokrasi, kebalikan dari autokrasi tadi. Demokrasi ini semua orang punya hak dalam mengendalikan kekuasaan. Dasarnya yaitu kedaulatan rakyat dan kepentingan rakyat diutamakan. Yang ketiga, ada autokrasi modern. Sistem satu partai atau partai tunggal menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa dan eksekutif dominan. Penganutnya yaitu fasisme Italia, Nazisme Jerman, dan komunisme Uni Soviet. Yang keempat, ada demokrasi modern, yaitu sistem multipartai, penyelenggaraan kekuasaan rakyat, kumpulan atau kesatuan daripada individu, dalam arti bahwa individu mempunyai peranan yang pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesentausaan negara. Rakyat memilih kendali penentuan wakil penuh dan undang-undang dominan. Penganutnya yaitu Indonesia. Baik, selanjutnya pertemuan ke-15 atau yang terakhir ada teori Maurice Duverger, 3 cara melakukan pembatasan kekuasaan, yaitu yang pertama secara langsung dengan pemilihan para penguasa atau kehendak mereka yang dipimpin bisa menentukan siapa calon para penguasa yang dikehendaki oleh mereka. Menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah dan pengendalian kewaliman ke pihak penguasa kepada masyarakat secara internal maupun eksternal. Yang kedua, pembagian kekuasaan atau upaya untuk mengurai agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan di salah satu lembaga atau orang. Dan yang ketiga, kontrol yurisdiksional. Selanjutnya, trias politika pada abad ke-16 di Prancis ada beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek fungsi diplomasi, yang kedua aspek fungsi defensi atau pertahanan, yang ketiga aspek fungsi keuangan, yang keempat aspek fungsi keadilan atau justice, yang kelima aspek fungsi pengawasan atau penegakan. Dikembangkan oleh John Locke tahun 1632 sampai 1764, yaitu legislatif, eksekutif, dan sekretif. Selanjutnya dikembangkan lagi oleh Montesquieu pada tahun 1748, yaitu yang pertama legislatif. Fungsinya yaitu kekuasaan membuat undang-undang atau rule making function dan DPR. Selanjutnya eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang atau rule application function, dan presiden, satuan kerja pemerintah. Dan yang terakhir yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang atau rule ejection function dan kehakiman. Baik, selesai sudah review materi dari saya, pertemuan 9 sampai 15.
Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan kata. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.